Kami pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Al-Wasliyah DKI Jakarta menyatakan tegas menolak rencana aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, serta Aliansi Rakyat Peduli Indonesia atau ARPI di gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Aliansi Peduli Indonesia katanya teman-teman. Padahal yang lebih peduli siapa sih, kalian atau warga Pati yang ingin Indonesia ini bersih dari koruptor? Ente seakan-akan mengadu domba, ya. Ente udah menyebutkan masalah organisasi, udah pada koordinasi. Maksudnya apa tuh? Mau ribut? Hah? Mau di domba? Gak ada yang mau larang-larang, gak ada yang nggak boleh larang-larang. Antepin aja yang ngono mah. Ya mah bang, isi polonya bang ada di perut. Hanya kagak pernah berpikiran sehat, cara berpikir. Pikirnya kegares aja. Makan aja. Udah antepin aja yang ngono mah. Ya. Wis ngerti beritanya iki wong. Puan Maharani ungkap alasan RUU perampasan aset belum disahkan masih tunggu masukan rakyat. Mbok De, aku pengen tekok rakyat mana yang kamu ajak pendapat, ajak ke pendapat, yang kamu minta pendapat, Semua rakyat itu setuju bahwasanya undang-undang ini minta disahkan. Ngerti yo, perjuangannya 2008 loh ya sampai ngoyot ya. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Rancangan perampasan aset masih minta pertimbangan rakyat. Atau minta apa gitu menurut dia? Rakyat sudah bersuara sepakat kalau undang-undang perampasan aset itu harus disegerakan. Yang dipertanyakan itu rakyat yang mana? Saya tanya, rakyat yang mana, Bu? Rakyat yang dipilih, yang sudah yang dicomot satu persatu gitu. Nggak bisa kayak gitu. Geng, kalian wajib tahu hal ini cuy ya, bahwa 81 tahun sudah negeri ini merdeka dengan menyandang status sebagai negeri terkorup nomor 1 di dunia, negeri dengan penduduk miskin terbanyak nomor 2 di dunia, negeri dengan pajak tertinggi se-Asia Tenggara, negeri dengan gaji terkecil se-Asia Tenggara, negeri dengan anggaran pendidikan terkecil di dunia, ya, negeri dengan tingkat demonstrasi paling sering di dunia, defisit APBN paling lebar dalam sejarah, utang bertambah dalam waktu beberapa bulan saja menjadi 10.000 triliun rupiah, tercepat di dunia, ya. Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Muhammad Khairuddin Official. Ya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, setelah kemarin ramai penolakan dari dua kelompok yang ada di Jakarta terkait demo aksi tanggal 27 nanti. Nah kali ini ada lagi teman-teman penolakan dari Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al-Wasliyah PWGPA DKI Jakarta, Deddy Siregar, menegaskan penolakan terhadap rencana aksi demonstrasi pada tanggal 27 Agustus nanti teman-teman. Padahal kan warga Pati ini kan ingin berdemo di DPR, ingin berdemo di DPR gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok ormas apalah segala macam lah, nggak ada gitu loh. Tapi kok kenapa ya, sepertinya mereka ini pada kepanasan gitu loh teman-teman. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Toh warga Pati kan menuntut segera sahkan RUU perampasan aset atau hukuman mati untuk para koruptor. Bukannya ini semua itu masyarakat Indonesia inginkan, hukuman mati atau RUU perampasan aset. Tapi kok saya lucu gitu loh kalau ada penolakan-penolakan terhadap aksi demo tanggal 27 nanti. Ada apa ini teman-teman? Oke teman-teman, gimana informasi dan video selengkapnya? Kita langsung simak saja ke videonya. Kami pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Al-Wasliyah DKI Jakarta menyatakan tegas menolak rencana aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, serta Aliansi Rakyat Peduli Indonesia atau ARPI di gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Apabila aksi tersebut membawa narasi yang berpotensi memprovokasi masyarakat, mengandung hasutan atau mengandung perpecahan, apalagi kalau mencoba merusak fasilitas umum di Jakarta. Kami menegaskan bahwa kebebasan penyampaian pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kebebasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai
kebebasan tanpa batas yang kemudian digunakan untuk membangun provokasi, menyebarkan narasi yang tidak bertanggung jawab, ataupun mengadu domba masyarakat. Kami juga menghormati hak setiap warga negara menyampaikan pendapat, tetapi kami menolak keras apabila tersebut justru diarahkan untuk membangun provokasi, memecah persatuan dan menyeret simbol dan lembaga negara ke dalam kepentingan kelompok tertentu. Aliansi Peduli Indonesia katanya teman-teman. Padahal yang lebih peduli siapa sih, kalian atau warga Pati yang ingin Indonesia ini bersih dari koruptor? Coba saya tanya nih, siapa yang lebih peduli? Kalian harusnya ikut kalau ingin mengawasi tidak ada provokasi, ikut saja berdemo, jaga mereka, ikut mengawal, kan lebih enak, lebih adem gitu loh. Jangan bahasanya menolak keras. Apanya yang mau ditolak, nggak ada hubungannya sama ente, Bung. Ada selebaran flyer. Mohon maaf nih Be, Aye juga orang Betawi. Cumanan Aye kagak setuju nih sama pernyataan Babe, karena Aye ngedukung warga Pati buat demo. Masalahnya Babe sering banget nih ngomong kita orang Betawi. Kapan Aye kagak setuju Be, kagak ikutan. Aye cumanan takut nih nanti orang-orang ngiranya Babe ngomong ngewakilin seluruh warga Betawi. Padahal kan kagak. Babe bukan ketua suku Betawi, Babe cuma ketua Dewan Adat Bamus Betawi. Itu kan ormas Be, bukan suku. Ya, jadi jangan bobo kita lah. Jadinya disomasi pantuh sama pemuda kaum Betawi. Ingat Be, selalu ada pro dan kontra. Jadi jangan dipukul rata gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih surat terbuka nih ya buat Eki Pitung. Aneh sampai saat ini nih belum ada kata minta maaf terhadap kaum Betawi ya. Ente itu mengatasnamakan Betawi, ente seakan-akan mengadu domba ya. Ente udah menyebutkan masalah organisasi udah pada koordinasi. Maksudnya apa tuh? Mau ribut? Hah? Mau domba? Ente sampai saat ini aneh tunggu nggak ada klarifikasinya buat minta maaf, terutama khususnya buat orang-orang Betawi. Gua sebagai orang Betawi merasa terhina bang. Lu mengatasnamakan Betawi tapi lu menyebutkan bahwa beberapa ormas sudah koordinasi. Maksud lu apa? Jangan mentang-mentang sekarang lu jadi komisaris. Saya ngaku lu. Jakarta bukan punya lu, Betawi juga bukan punya lu doang. Ya, gua tunggu klarifikasinya lu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, usut punya usut, informasinya si Eki Pitung ini ternyata menjadi komisaris independen di PT Sena Solusi Energi Nusantara milik BUMN ternyata teman-teman. Entah informasinya valid atau tidak, saya menemukan informasi seperti ini teman-teman setelah saya cari-cari teman-teman. Kalau memang benar teman-teman terkait informasi ini, ya wajar saja teman-teman. Kalau Bang Eki Pitung ini menolak warga Pati ini demo ke Jakarta teman-teman. Karena kan tahu sendiri teman-teman, beliau sudah diberikan jabatan komisaris. Coba kalian baca berita ini. Demo di DPR pekan depan, masyarakat Pati ingin beri masukan ke Puan. Terus baca juga berita ini. Warga Pati ingin bertemu Puan Maharani saat demo RUU perampasan aset 27 Agustus. Salut buat semangat mereka yang mendesak agar RUU perampasan aset bisa segera disahkan. Saya secara pribadi sangat mendukung. Tapi jangan sampai kemudian ada yang salah paham. Seakan-akan Puan Maharani adalah penguasa DPR RI dan semua anggota DPR itu tunduk kepada Puan Maharani. Sebelumnya ya, Puan Maharani juga telah mengatakan seperti ini. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Nah, jadi Komisi 3 DPR RI sampai saat ini masih terus menerima masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan meaningful participation. Jadi maksudnya itu menerima masukan masyarakat melalui Komisi 3 DPR RI, bukan melalui aksi demo. Dan perlu dicatat ya, bahwa pemegang kunci di DPR sekarang ini adalah koalisi pemerintah, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Nah, Puan Maharani itu adalah PDIP. Ya, saya nggak tahu ya, mengapa mereka sangat berharap ketemu dengan Puan Maharani.
Apa karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan partai yang lain? Nah, apakah benar seperti itu? Ya, memang RUU perampasan aset ini harus dikawal terus. Dan pihak dari Komisi 3 DPR RI yang diketuai oleh Habibur Rahman dari Gerindra juga telah menargetkan bahwa RUU perampasan aset akan selesai pada Desember 2026. Jadi mari kita tunggu saja, semoga tidak hanya sebatas omong-omong. Wis ngerti beritanya iki wong. Puan Maharani ungkap alasan RUU perampasan aset belum disahkan masih tunggu masukan rakyat. Mbok De, aku pengen tanya kok rakyat mana yang kamu ajak pendapat? Yang kamu minta pendapat, Semua rakyat itu setuju bahwasanya undang-undang ini minta disahkan. Ngerti yo, perjuangannya 2008 lho ya sampai ngoyot ya. Iku idene awal mencuat ki lho ya. Sampai ya kemudian gagal. Terus tahun 2026 ini mau terrealisasikan, mau menjadi titik poin utama yang akan dirapatkan ya. Epret ketet ya. Sejak kapan arpan tangga koyo ngene iki lho. Apa meneh ngene iki njaluk pendapat rakyat. Jangan-jangan rakyatnya mau bayar terus kongkon ngomong dek gini media bahwasanya rakyat tidak setuju ya karena DPR bla 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 pret. Kalau Pati tanggal 27 Agustus demo besar-besaran saiki wis ning kono gedung DPR malah tinggi kae bangunane pagere sampai bilang iki tempat aspirasi apa gedung mewah atau rumah mewah apa istana wedilaan lek aspirasine iku apa jenenge tersampaikan kemudian bisa membobol ngono to karepe makanya ditinggikan iku pagere ya kan. Kok aneh-aneh kae arepe disusul daerah-daerah liyane kae lek protes kae lek menyuarakan aspirasine awas lek sampai ramuk rungokne. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Ini bener nih, yang bikin rancangan pidatonya berpengalaman dan normatif karena dia baca kan guys. Dia nggak tahu mungkin suara itu bukan dari dia, dari penulis pidatonya gitu. Ya normatif. Rancangan perampasan aset masih minta pertimbangan rakyat atau minta apa gitu menurut dia. Rakyat sudah bersuara sepakat kalau undang-undang perampasan aset itu harus disegerakan. Yang dipertanyakan itu rakyat yang mana? Saya tanya, rakyat yang mana, Bu? Rakyat yang dipilih, yang sudah yang dicomot satu persatu gitu. Nggak bisa kayak gitu. Lihatnya itu masyarakat atau rakyat yang secara keseluruhan. Bukan rakyat yang dicomot dari beberapa partai. Ya nggak bisa kayak begitu. Jangan melalui dan mengatasnamakan partai-partai tertentu. Ya nggak mungkin lah dia bersuara, Bu. Ya kan? Masuk di situ aja, masyarakat masuk ke partai aja harus ada pembayaran dan sebagainya. Ya kan? Iuran anggota dan sebagainya, benar nggak sih? Coba kita tanya sama anggota-anggota, ada nggak tuh iuran anggota? Ya nggak mungkin dia bersuara, pasti akan membela Anda. Seperti itu. Tolonglah, yang namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat itu harus ada di garda terdepan untuk rakyat kita. Bukan kayak begini, normatif pidatonya. Ya, nggak usah lagi ditanyakan sama rakyat. Rakyat itu sudah pasti setuju dengan adanya undang-undang perampasan aset. Benar nggak guys? Tuh semua korupsi, miskinkan semua. Supaya apa? Supaya mereka uang-uangnya itu bisa untuk masyarakat. Dan kita tidak diperas dari pajak. Itu contohnya. Lu pasti tahu masyarakat Pati itu sekarang sedang berada di depan gedung DPR RI akan menyelenggarakan aksi di tanggal 27 Agustus menuntut RUU perampasan aset. Gue mau nanya, influencer-influencer yang sering teriak perampasan aset kemana? Gue nanyain lu bukan untuk memprovokasi keadaan, bukan. Tapi kita tahu di bulan Agustus tahun lalu itu ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Dan kita semua nggak mau kejadian itu terulang lagi yang hampir menciptakan situasi darurat militer. Kita nggak mau. Gue tahu lu semua menolak membahas ini karena nggak mau di tanggal 27 besok di saat aksi demonstrasi itu parah sama seperti tahun lalu. Gue tahu. Cuman dengan lu membahas hal-hal seperti kebakaran hutan, gempa di NTT, Aceh yang belum pulih, korupsi Jampitsus, bahkan Menteri Kehutanan, sama aja. Lu sedang memancing emosi masyarakat yang akhirnya nanti akan tumpah-tumpah juga di dalam aksi demonstrasi di tanggal 27 Agustus besok. Daripada lu memilih untuk menutup mata, mendingan dari sekarang kita antisipasi, kita tenangin masyarakat, jangan sampai terpancing emosi, jangan sampai terprovokasi di dalam aksi demonstrasi di tanggal 27 Agustus besok.
Dan juga lu bisa edukasi buat masyarakat Pati, karena aksi di Pati nggak sama dengan aksi di DPR RI, tekanan juga berbeda. Bahkan Botok pun selaku ketua koordinasi kaget, rekening ATM-nya aja sampai diblokir, posko yang dia bangun sampai diusir. Itu yang kita harus edukasi kepada mereka, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi lagi, supaya aksi nanti di tanggal 27 Agustus bisa berjalan dengan lancar, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, tuntutannya diterima, bahkan terrealisasikan. Daripada kalian memilih diam, ntar akhirnya semua kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan jatuh korban, baru dah kalian sibuk ngomentarin tentang inilah, korban di sinilah, salahin inilah. Mendingan dari awal kalian edukasi biar semuanya nggak terjadi. Dan juga buat seluruh masyarakat Pati, semoga aspirasi kalian tersampaikan. Jalani aksi kalian dengan damai, jangan mau terprovokasi oleh pihak manapun. Sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian yang menunggu di rumah. Karena nanti kedepannya bakal banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Ditambah keadaan negara kita lagi sangat emosional dengan segala macam adanya bencana yang menimpa saudara-saudara kita. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar dan damai, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat juga. Hanya karena mimpin demo di Jakarta, Kak, rekeningnya diblokir Bank Mandiri, Kak. Ini fatal dan blunder dari Bank Mandiri, Kak, ya. Hari Senin anjlok kasih sahamnya. Karena orang ini tidak melakukan pidana apapun, nggak, soalnya hanya demo dan rekeningnya diblokir. Ini bahaya loh bagi orang-orang yang nabung di Bank Mandiri. Bank Mandiri sudah klarifikasi, sebenarnya inilah permintaan aparat penegak hukum, Kak. Tapi apa iya hanya karena demo, Kak? Bukan teroris, bukan kriminal, Kak. Langsung diblokir, Kak. Orang-orang akan berpikir ya, kayak Mandiri itu gampang banget diatur oleh penguasa dan akan berimbas ke bank-bank lainnya ya, yang bank nasional ya. Ini orang akan berpindah dan akan merasa aman ke bank-bank yang lebih profesional, bank swasta nih. Ya buat adik-adik saya nih, mahasiswa nih, kalau kalian mau datang aja, udah rame no. Ya, orang mau tahu bikin pernyataan sikap, ngizinin, datang udah. Gak ada yang mau larang-larang, gak ada yang nggak boleh ngelarang-larang. Antepin aja yang ngono mah. Ya mah bang, isi polonya bang ada di perut. Hanya kagak pernah berpikiran sehat, cara berpikir. Pikirnya kegares aja, makan aja. Udah antepin aja yang ngono mah. Ya, antepin aja yang ngono mah. Itu malah kepentingan urusan politik dia tuh. Kalau kagak begitu, aja kagak begini bang, toh kagak begini nih, kagak makan. Ya, kenapa? Isi otaknya adanya di dalam lambung. Tuh yang ngono mah, ya. Makanya daya berpikirnya kurang paham, kurang cerdas. Karena perampasan aset gagal disahkan oleh DPR, maka kita sebagai masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berhak untuk tidak membayar pajak. Karena itu dalam bentuk melawan politik Prabowo Gibran. Tak kasih info melocot lur, kali ini ada kabar yang sangat membahagiakan dari anggota DPR RI. Bagaimana tidak membahagiakan? Karena yang memberitakan ini dengan senyum yang sangat menawan. Dan kita harus berterima kasih kepada Bapak Prabowo ya. Ini kenang-kenangan yang sangat luar biasa ya. Pokoknya lanjut terus Bapak MBG-nya. Nah, kita simak dulu videonya ya. Nah. Jadi kemarin baru dirilis ya data bahwa utang Indonesia sekarang sudah tembus 4 digit ya kan. Di atas 10.000 triliun. Jadi ada kenaikan kira-kira 2.000 triliun di dalam 2 tahun terakhir. Ya, kita mau lihat nanti ya bagaimana dampaknya terhadap pembayaran cicilan dan bunganya. Karena utang ini akan menjadi beban dari generasi mendatang. Nah, itulah tadi dulur-dulur videonya. Bagaimana man dulur-dulur? MBG lanjut? Gas. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut.
Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR. Kenapa masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada kalian? Karena apa? RUU perampasan aset ini diusulkan dari tahun 2008 dan sekarang kalian ngomong sudah 2 bulan membahasnya. Lah kemarin-kemarin kemana aja? Sekarang aja kalian membahas 2 bulan ini, kalau masyarakat sudah nggak teriak-teriak lagi, hilang nih isu terkait RUU perampasan aset ini. Makanya masyarakat ini sudah tidak percaya lagi kepada perwakilannya, ya ini kalian para wakil rakyat DPR. Geng, kalian wajib tahu hal ini cuy ya, bahwa 81 tahun sudah negeri ini merdeka dengan menyandang status sebagai negeri terkorup nomor 1 di dunia, negeri dengan penduduk miskin terbanyak nomor 2 di dunia, negeri dengan pajak tertinggi se-Asia Tenggara, negeri dengan gaji terkecil se-Asia Tenggara, negeri dengan anggaran pendidikan terkecil di dunia, ya, negeri dengan tingkat demonstrasi paling sering di dunia, defisit APBN paling lebar dalam sejarah. Utang bertambah dalam waktu beberapa bulan saja menjadi 10.000 triliun rupiah, tercepat di dunia, ya. Negeri dengan angka keracunan makanan terbesar di dunia, ya. Kira-kira kurang hebat apa lagi ya para pengelola negeri ini? Saking hebatnya ya, sampai bangsat banget gitu loh, ya. Saya mohon para gubernur, bupati, ya, kalau saya datang tidak perlu untuk dikerahkan rakyat supaya nyambut saya. Aduh, kok pede si goblok. Emang saha nek nyambut maneh, ha? Di mana sok nyambut deh? Sepi ungal-ungal ge. Ngan maneh sok kenal dadah-dadah naluhureun mobil naon di? Baru ngalung-ngalung kaos. Kopet. Ini adalah dampak dari MBG. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam telur bisa hidup, dan kita bisa patahkan. Ya kalau menurut saya pribadi ya, buat warga Betawi, kalau memang ingin Jakarta itu kondusif, ya ikutlah bersama mereka-mereka yang ingin memperjuangkan aspirasinya terkait RUU perampasan aset. Ikut saja gitu loh, dan kawal mereka, jaga mereka agar aspirasinya sampai kepada kuping-kuping DPR yang ada di gedung sana gitu loh. Jangan sampai kalian malah menolak, itu malah yang memprovokasi masyarakat. Gimana teman-teman menurut pendapat dan komentar kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.